Mereka juga sebenarnya dengan sampah aja mereka sudah bisa punya emas gitu. Oke. Jadi dari yang mereka nabung sampah, mereka bisa tabung emas. Iya, semua nih dari Sangke Asoy. Ininya? Yang ininya nih dari kardus. Kardus. Dan semuanya limbah kan? Oke, Halo Sobat Jam Berita, apa kabar? Di hari yang berbahagia ini saya berada di Omah Sinau bersama pendirinya ya, yang punya. Ya. Yang punya Omah Sinau, Kak Suminah atau biasa akrab dipanggil Kak Sumi. Ya dulu ya udah lama ya, kenal lama di Kak Sumi itu dengan salah satu organisasi sangat akrab kan, baru ketemu orang yang sekarang. Jadi kesibukan sekarang apa Kak? Di sini Iya, lah ya? jadi kan kita kesibukan di sini kita namanya ada Omah Sinau. Oke, Jadi oke. Omah Sinau itu rumah belajar untuk masyarakat. Jadi memang kita membuat wadah bagaimana masyarakat di sini bisa berbagi, Iya. belajar dan juga melakukan aktivitas. Dan semua aktivitas ini biasanya gratis. Bukan biasa, memang kita gratis. Kakak ketua RT juga ya di sini ya? Kebetulan masyarakat mempercayakan sebagai ketua RT. Omah Sinau dulu berdiri atau karena ketua RT Omah terus Sinau dulu berdiri, baru jadi RT. sebelum ketua RT udah buat Omah Sinau. Iya. Oke Kak, jadi kan berarti Omah Sinau dulu memang dari awal tinggal di sini memang udah buat Omah Sinau untuk warga dan sekitar. Kemudian ya mungkin karena itulah warga mempercayakan jadi ketua RT mungkin ya. Salah satunya Mungkin juga. mungkin ya. Oke. Nah, jadi apa aja kegiatan di Omah Sinau nih Kak? Kalau Omah Sinau seperti yang bilang tadi, pokoknya semua masyarakat mau melakukan aktivitas apa aja yang selagi positif bisa di sini. Jadi kalau di sini Utamanya kan awalnya apa semangat besarnya apa sih Omah Sinau? semangat besarnya sebenarnya tadinya awalnya sih ingin saling berbagi. Nah, tapi kemudian kan karena kita edukasi tentang lingkungan juga, kita ada kemudian bank sampah. Iya. Jadi di bank sampah itu pertamanya kan lihat lingkungan kita juga lah tadinya. Iya. Agak nggak kondusif ya, Iya, misalkan iya. sampah nggak terkelola. Iya, iya. Kemudian masyarakat nggak terlalu peduli untuk misalkan ikut yuk memilah gitu. Jadi kemudian kita ajarin untuk memilah. Iya, iya. Kemudian mereka menabung, diharapkan kan dari situ selain mereka bersih lingkungan, mereka juga paham terhadap lingkungan yang kondusif. Kemudian kan dapat income juga yang sebenarnya mereka bisa dapetin dari memilah tadi. Kak, mohon maaf Kak, kan bank sampah ini kan sebenarnya kan kalau di kota Jambi sendiri bukan hal yang baru ya, ada bank sampah. Bahkan mungkin di bawah binaan Pemkot juga ada gitu. Nah, kira-kira apa ini yang membedakan kita atau apa yang membedakan lah mungkin ya bank sampah kita Yang dengan bank membedakan sampah kita lain? mungkin lebih komprehensif. Kalau Oke. misalkan orang kan hanya misalkan tabung gitu aja, tapi Iya, kita iya. di sini sebenarnya itu hanya salah satu bagian kecilnya aja. Yang pertamanya sih sebenarnya sih edukasinya. Oke. Jadi kita memang memberikan penyadarannya. Nah, penyadaran itu yang kita tanamkan. Jadi Oke. endingnya itu bagaimana mereka pertama memang peduli bahwa mereka harus bijak. Ini ngomongnya tentang masa depan loh gitu. Oke, jadi Tentang- lebih pada Tentang anak cucu mereka nanti kan untuk cinta tentang alamnya. Kemudian kan di bank sampah ini kita juga punya apa untuk edukasi lainnya nih ada perpustakaan. Yang tadinya ini dari arsip pribadi, kemudian kan ada yang buku-buku ditabung di bank sampah. Oke, oke, Dan kita lihat cukup bagus sebenarnya masih dibaca. Jadi Akhirnya saya kita kelola, kita ke bank baca. sampahnya dulu, berarti emang semangat besarnya lebih pada mengedukasi masyarakat biar sadar gimana menjaga lingkungan. Gitu. Nah, tapi tadi ini kan ya unik, tadi saya dengar ada kerjasama dengan ya Pegadaian itu bagaimana bisa bisa mengkonekkan, menyambung antara sampah, Pegadaian dan gimana tuh Kak? Jadi biasanya kan kalau misalkan orang nabung, biasanya sampai uang berapa juga habis ya. Apalagi sekarang misalkan obat-obat kan juga banyak. Mereka keliling, orang yang Oke, yang orang membeli berjalan itu sampah ya. tinggal dibeli, dijual, kemudian diterima uangnya habis, gitu aja. Tapi kemudian kita mengedukasi selain mereka bisa butuh secara rupiah, mereka juga sebenarnya dengan sampah aja mereka sudah bisa punya emas, gitu. Oke. Jadi dari yang mereka nabung sampah, mereka bisa tabung emas. 10.000 rupiah aja itu sudah bisa dikonversi ke bentuk emas. Jadi nanti kan ada kalkulasinya ya, berapa jumlah Jadi mereka kalkulasi. membawa sampah, terus? Sampah dari kita ditimbang, Oke. kemudian dirupiahkan berdasarkan nilai sampahnya. Itu nanti dirupiahkan ya dikonversi ke emas. Bisa ya? Bisa berapa sekian gram, belum sampai gram lah ya, tergantung nanti capaian rupiahnya juga. Nanti kalau capaian rupiahnya memang mencukupi, misalkan contoh mereka sudah dapat 1 gram. Iya. 1 gram bisa dicetak, kemudian jadi untuk simpanan mereka gitu. Udah jalan berapa lama tuh Kak?
2020 karena kemarin kan sampahnya, sebenarnya ya. mengantisipasi bank sampahnya atau tabung emasnya. Bank sampah dulu. Kalau bank sampahnya dari 2017 kita udah jalan. Kalau tabung emasnya? Kalau tabung emasnya ini 2020 karena sebenarnya kan itu selain antisipasi di masa Covid juga ya. Jadi di pandemi bagaimana mereka juga tetap bisa menabung. Jadi tetap. Animo masyarakat di sini dengan program bank sampah ini? Kalau sekarang udah cukup bagus. Bagus ya. Kalau tadinya kan orang nggak terlalu peduli ya. Nah sekarang kita ada berbagai edukasi. Selain edukasi ke misalkan kelompok-kelompok ya, ada pengajian, ada kelompok komunitas-komunitas tertentu. Kemudian kita juga kan ada promo-promo. Jadi promo-promo ini juga yang memperkuat mereka Promo semakin misalnya? termotivasi. Misal contoh seperti ini kan sekarang lagi ada lomba yang mereka nabung sampah itu dinilai dengan harga tinggi. Oke. Kemudian ada reward juga yang bisa mereka dapat. Oke. Jadi ada prestasi-prestasi yang bisa mereka dapetin setelah mereka ngikut berpartisipasi di Jadi pengumpulan sampah. memang mereka dimotivasi betul dengan bagaimana dengan sampah itu mereka bisa dapat keuntungan yang lebih gitu ya. Iya, dan di setahun sekali biasanya kita juga ada program sembako murah, pembagian sembako gratis khusus untuk nasabah-nasabah. Jadi kan itu juga memotivasi. Dan itu bisa dibilang Kak Sumi hanya mengkonekkan antara instansi luar dengan masyarakat. Maksudnya ya tanpa ada modal itu ya. Memediasi aja. Memediasi Jadi aja mereka ya. nggak akan keluar biaya, justru mereka mendapat keuntungan dari situ. Dan Jadi Kak Sumi kayak juga di- nggak ada biaya apa-apa juga ya? Enggak, mereka nggak ada Oke. biaya dan kita juga nggak ada mengeluarkan biaya. Kita memang memediasi masyarakat bagaimana mereka bisa mengakses, kemudian mereka juga dapat aspek keuntungan dari situ. Apa ininya Kak? Kendala terbesarnya untuk menyadarkan masyarakat sebenarnya? Kalau ke masyarakat, Iya. kalau ke masyarakat sebenarnya kendalanya apa ya? Tadi kan ini kan habit ya, Nah, masyarakat iya. belum terbiasa. Jadi tingkat kesadarannya itu memang masih cukup rendah. Kalau tadinya untuk ngomong masalah sampah, tapi sekarang sedikit mulai sedikit. Yang tadinya misalkan mereka nggak mau nabung, mereka sekarang datang sendiri untuk nabung. Yang tadinya mereka nggak terlalu aktif sudah nabung ya, kemudian mereka nggak terlalu aktif, sekarang sudah mulai banyak aktif. Karena dapat keuntungan dari situ Dapat ya. keuntungan dari situ. Oke. Jadi itu juga salah satu. Terus selain itu kan juga selain mereka kita punya pertemuan-pertemuan rutin. Jadi di pertemuan itu kita mengedukasi mereka. Misalnya bisa bicara tentang kesehatan reproduksi, bicara tentang hukum, bicara tentang narkoba. Jadi ada edukasi-edukasi yang juga kita lakukan untuk pertemuan. Lebih komprehensif yang Kak bilang tadi ya, nggak juga hal lain juga menambah wawasan mereka juga ya. Dan Oke. contohnya ini yang di samping kita ini kan ini termasuk salah satu prakarya ibu-ibu. Ini salah Sebentar, satu. Kak. Di zoom aja. Dekat Ini ya. untuk memanfaatkan limbah. Jadi ini kalau di bank sampah kan nggak semua memiliki nilai jual. Iya. Jadi kalau kita ngomong tentang sangke aso itu yang cukup familiar kan meskipun Yang sekarang sangat banyak ya, iya. meskipun sekarang dilarang kan tetap Masih aja ada kan. Iya, kalau ibu-ibu ke pasar kan kesangke Pasti aso di tetap pasar ada kan sangke masih. aso. Nah itu biasanya kan terbuang begitu aja. Iya. Karena dijual juga nggak laku. Kemudian kan sampai puluhan tahun itu juga bahkan ratusan tahun juga nggak hancur ya. Hancur, oke. Nggak bisa dicerna oleh alam secara alami. Nah kita ajarkan ibu-ibu bikin prakarya ini dari sangke asoy. Sangke aso. Ini juga Iya, semua ini dari sangke asoy. ininya Yang ininya nih dari kardus. kardus. Dan semuanya limbah kan? Oke, limbah Nah, semua. jadi ini dalam ini? Ini serbuk kayu. Ini kardus di atasnya serbuk kayu. Jadi ya pura-puranya rumput lah ya. Oke, serbuk kayu. Jadi yang ininya yang dalam ini, Pak? Dalamnya ini ada koran-koran, ada styrofoam, styrofoam. ada dan pemberatnya ada juga kita kasih batu dikit ya untuk biar dia nggak goyang kan. Dan ini Ada. orang luar Dipasarkan. minat ya? Ada Ya, ada pembelinya, peminatnya, ada ya? pemesannya, ada pembelinya. Oke, Jadi oke. kalau misalkan pameran juga kita ngikutin untuk pameran. Oke. Jadi ada pameran-pameran yang diikutkan tuh salah satu untuk pemasaran. Terus lebih banyak juga sekarang dari mulut ke mulut kan. Iya, Terus di iya. sosial media juga kita ada. Tapi yang untuk sekarang memang belum ke aspek pemasaran besar karena terkait dengan ketersediaan Iya. bahannya, kemudian ibu-ibu yang membuat prakaryanya gitu. Jadi sampah itu didaur ulang jadi seperti ini. Ini daur ulang banyak macamnya, tapi ini salah satu contoh. Oke. Nggak Tapi apa-apa itu Kak, kan juga ada tuh dicontohkan ya. aja Kak, apa aja? Yang dari koran ya. Dari koran. Ini nih, ini ada nih. Ini sekalian ini untuk tong sampah. Bisa untuk Ini tong sampah. Ini dari koran. koran. Oke. Jadi semua sampah yang disetor ke bank sampah ini memang diubah langsung ke barang yang berguna gitu ya?
Jadi ada sebagiannya memang ditabung untuk kemudian kita kembali uangkan. Nah sebagian lagi ada yang kita bikin prakarya. Enggak, yang diuangkan itu nanti dibuat apa sampahnya? Yang diuangkan kan nanti ada orang setor, kemudian kita pilah. Sudah kita pilah, ada yang kemudian kita gunakan sebagai prakarya, ada yang kemudian kita jual kembali. Oke. Nah jual kembali kan sudah dengan rupiah yang masuk kembali ke tabungan ibu-ibunya. Oke. Ya, jadi selain bentuk pemberdayaan ke nilai tambah dari nilai sampah tadi, juga ke rupiah yang untuk tabungan mereka. Berarti ada dua ya, sampahnya didaur ulang menjadi bahan-bahan berguna begini atau dijual lagi ke apa ya, ke tempat lain ya? Ada yang apanya ya, penerimanya, yang dia nilainya jauh lebih tinggi lagi gitu. Karena kan kalau misalkan diolah nggak semuanya, karena kalau misalkan ngolah, pertama kita nanti terkait dengan aspek pemasarannya lagi. Jadi kalau misalkan kita mau produksi, otomatis jangan sampai kemudian berganti ke dalam bentuk lain. Oke. Karena kalau misalkan kita produksi kemudian hanya kembali jadi sampah lain kan juga percuma. Oke. Jadi pertama dari kontinuitasnya. Kalau misalkan kita udah produksi, otomatis gimana nanti bisa penjualannya juga. Oke. Gitu. Apa aja tuh Kak sampah-sampahnya? Kertas, Sampah-sampahnya macam-macam. Kertas oke, logam oke, kemudian bentuk-bentuk bentuk-bentuk kayak yang kaleng-kaleng aluminium gitu ya. Oke. Hampir semua jenis sampah yang memiliki nilai kita Plastik ambil. ya, botol-botol bekas ya. Botol-botol minuman kemasan itu kan ya, kan biarpun dilarang juga sekarang kan masih banyak tuh. Nah itu juga tetap laku. Kemudian botol-botol itu, nah beberapa tutup botol juga kita bikin. Ada bikin jadi tong sampah, di samping juga ada contohnya ada yang bikin untuk vas bunga. Ini apa nih Kak ini? Coba kalau tunjukin aja Kak. Yang ini, nah ini contohnya ya, yang di ini nih contoh. Nah itu gimana tuh? Ini nih dari Sangke Asoy, ya. Oke. Dan ini dari karung, karung beras itu. Nah ini kita bikin tas, jadi ibu-ibu bikin prakarya tas. Ini untuk edukasi ke anak-anak. Jadi kita kerjasama dengan TK sama sekolah SD ya. Iya. Ini nanti mereka ada lomba mewarnai. Oke. Nah ini nanti jadi souvenir mereka. Setelah apa nanti kita kasih untuk jadi dari sedini mungkin juga udah diajari ke anak-anak ya. Karena edukasi itu kan mulai dari dini. Oke. Karena kalau misalkan nggak dari dini, takutnya kan sudah terpolakan sehingga mereka udah nggak peduli. Ini karung beras ya? Karung beras. Karung beras dijahit, dikasih ini. Biasanya kan untuk apa tempat ngaji atau tempat apa ya yang bukuan itu. Nanti ini diwarnai. Anak-anak lomba mewarnai. Oke. Jadi kalau sudah mereka mewarnai kan, inspirasi mereka lah ya. Iya. Nah ini nanti baru untuk mereka, souvenir mereka. Terus ada juga yang bibit nih, tas. Ini tas dari. Nah, ini contohnya ya. Ini yang dari koran kita bikin. Dompet-dompet dari koran. Ini tas. Nah, ini juga dari Sangke Asoy ini. Iya. Ini contoh-contohnya. Ini lihat ya. Ini semuanya dari Sangke Asoy. Jadi ini bisa digunakan kalau seandainya untuk tempat-tempat sederhana ya. Kak, ada nggak penolakan kan gini, sekarang kan zaman internet, zaman YouTube kan anak-anak pasti udah melihat yang secara penampakan mungkin yang lebih bagus dari bahan-bahan hasil daur ulang ini kan. Ada nggak pernah bilang gitu, ini nggak bagus atau apa, ada nggak yang begitu? Sejauh ini enggak, karena kan sebenarnya kita ke cara pendekatannya. Iya. Misal contoh anak-anak itu sebenarnya tidak bermimpi terlalu tinggi seperti kita ya. Tapi bagaimana kemudian mereka fun. Iya. Nah cara untuk mereka buat fun itu yang sebenarnya metodenya itu. Ya. Jadi kita ajak mereka memang bermain, mereka membuat beberapa misalkan karena kita sampah ya, mereka misalkan tutup botol. Mereka bermain bisa belajar warna sama berhitung itu juga dengan mereka memilah warna tutup botol misalnya. Iya. Atau kalau misalkan ini mereka diajarin untuk kemarin ini contohnya nih ngelim-ngelim gini doang nih. Ini bisa mereka ikut terlibat di sini. Iya, artinya untuk aktivitas mereka Mereka belajar, memang mereka yang membuat ini dari mengurangi kegiatan mereka dengan gadget. Ya. Di sini. Jadi ini kan ada aneka-aneka permainan juga yang sebenarnya untuk mereka ya. Contohnya dari ini bahan daur ulang semua kan? Dari bahan daur ulang. Ini contohnya gasingan ini nih, ini juga.
Ini dari tutup galon. Terus ada juga yang nggak singan itu. Jadi untuk anak-anak bermain. Boleh saya buka nggak? Boleh Nah, dibuka coba. aja. Nah, ini masa kecil nih, Ap. Yang di sini ada yang kemarin ya. Iya, dulu kalau di depan SD kan dulu ada yang jualan-jualan begini gitu. Nah Sekarang ini mungkin ini nih, tapi benang sama talinya nggak ada lagi nih. Ini kalau bisa dikasih lidi, kemudian tali dia diputar gini nih. coba saya coba. Ini dari tutup botol. Bisa nggak saya mainnya? Oh. Iya. Itu yang puternya. Nah, coba sini, Ap. Jadi ya. Terus putar. Bentar. Bisa mainnya, ditarik lah. Iya, bentar, diputar dulu. Ya kalau yang ini Putar dulu, celengan kan? nih. Kurang ini putarnya. Ya pintar tuh Iya. putarnya tuh. Betul. Hop. Biasa. Iya. Ya Oke. jadi itu anak-anak main ini. Terus kalau ini juga tuh yang biasanya tuh ada tali sebenarnya sama lidi yang kita sediakan. Jadi mereka tinggal tarik, kemudian diputar. Iya, ini kan permainannya udah mulai ditinggalkan sebenarnya ya. Yang kita justru mengenalkan mereka kembali ke permainan yang sebelumnya. Kadang kalau misalkan apa kan orang main alat-alat yang udah jadi itu ya, kita ajar mereka untuk membuat mainan sendiri. Jadi itu yang bikin mereka suka. Ke sekolah-sekolah mana aja, Kak? Udah banyak? Sekolah kita masih di sekolah-sekolah terdekat lah, tapi masih di Kota Jambi. Tapi kalau untuk yang kayak SMA edukasi kita udah sampai ke kabupaten juga. Oke. Untuk buat Kabupaten udah juga? ke kabupaten. Oke. Tapi kalau untuk yang sekolah-sekolah yang mereka datang ke sini memang sekolah terdekat. Oke. Karena kan ada kunjungan ya, program kunjungan juga. Iya. Nanti terus lagi mereka belajar sambil ini baca buku-buku. Ada permainan-permainan juga yang kita edukasi ke mereka. Jadi ada banyak edukasi yang sebenarnya bisa mereka lakukan tanpa harus tergantung ke gadget. Oke, iya. Dan di kita juga karena kemarin kan sekolah banyak daring ya. Dan di daring ini juga kan banyak yang istilahnya itu dia. anak-anak belum itu ya, belum Iya. semuanya manfaatkan media internetnya dengan bagus. Ya. Di sini kita juga nyediain internet Wifi-nya untuk ya? mereka belajar Oke. daring gitu. Oke. Nah, itu berarti intinya dari sampah sudah kesadaran masyarakat sekitar udah mulai, Kak, ya. Intinya bagaimana sampah itu tidak untuk dibuang tapi bisa didaur ulang, Bisa diberdayakan dan ada keuntungan bagi yang ini ya. Oke. Jadi ada keuntungan bagi orang yang ikut sebenarnya segala sesuatu nggak ada yang percuma lah ya. Iya. Kalau seandainya kita memang peduli, kemudian masyarakat juga memang mau secara bijak, saya pikir nggak ada yang nggak mungkin gitu. Oke. Nah itu ya, masalah sampah. Terus apa lagi kegiatan ini kan selain banyak buku. Ini ruang perpustakaan sebenarnya ya. Ruang baca. Nah ini Kakak mengumpulkan buku-buku begini gimana tuh ceritanya? Buku-buku ini kan di bank sampah itu juga banyak masyarakat yang kemudian menyetorkan sampah buku-buku yang sudah mereka pakai. Oke. Jadi nanti di bank sampah ibu-ibu pilih memang buku yang masih bagus, masih layak dibaca dan masih bagus isinya ya. Dalam artian memang itu bermanfaat, kita koleksi ke perpustakaan. Tapi sebagian juga ada yang dari sumbangsi dari teman-teman, ada yang orang berbagi ya. Iya. Ini di tas kita. Terus ada juga sekolah-sekolah kan, sekolah-sekolah biasa punya perpustakaan juga yang mereka kemudian ada perputaran buku-buku. Ada kita juga kerjasama dengan sekolah-sekolah. Di ini sebagian besar memang sekarang sudah jadi asetnya kita di Oma Sinai. Ada kegiatan apa Kakak bilang tadi mereka membaca, menghafal terus menceritakan. Iya, karena kan bagaimana? tingkat baca anak-anak kan masih kurang. Iya. Jadi kita harus banyak strategi ya untuk mereka bisa mau membaca. Jadi misal kalau mereka contohnya yuk adik-adik kita punya kegiatan nih 10 kalian baca 10 buku, silakan cari buku apa aja. Nanti dari kita akan uji satu buku misalkan, kita yang pilih bukunya cerita tentang apa. Nah bisa mereka dapat bener bisa 10 buku mereka hadiah. Oke. Mereka bisa cerita satu buku mereka bisa dapat hadiah gitu. Jadi ada memang kasih reward lah ya, reward juga memotivasi mereka untuk biar mau membaca, Kak ya. Mau membaca. Iya. Terus selain itu juga kita kan ada misalnya mereka tanya-tanya mereka untuk mempermudah mereka berdialog.
Iya, iya. Jadi mereka coba ceritain lagi apa isinya. Jadi mereka juga bercerita, berkomunikasi. Berarti skill komunikasinya, oke. Jadi ya selama ini kan kalau gadget mereka diam aja gitu ya. Iya, karena gadget kan lebih ke banyak imajinasi mereka sama yang Iya. aktif Tapi kemampuan sendiri, dia ya. komunikasi ke lingkungan, ke Kurang. lawan bicara kurang, oke. Paling kalau main game lah ya teriak-teriak, ayo. Gitu. Tapi kalau ini memang ada terstruktur, Oke. ada sesuatu yang memang mereka sampaikan, Iya. ada komunikasi yang mereka jalankan di situ ya. Oke. Bagaimana mereka menyampaikan sesuatu itu kan Iya. juga butuh skill kan. Kak, maaf Kak, lebih yang mendasar ya, maaf apa namanya, ya kalau dulu Kakak kan di dunia aktivis kan ada ada organisasinya, terus mungkin ada honornya. Kalau dia kan punya Kakak ya pribadi mungkin ya. Iya. Ya, Apa itu motivasinya apa gitu kan kok? motivasinya karena mungkin itu bedanya mungkin ya. Ketika kita bicara tentang uang, mungkin sebatas uang itu aja. Tapi Iya, ketika kita memberi, Iya. kita mau kasih uang, mungkin kita nggak punya uang. Iya. Tapi dengan ada seperti ini, orang kemudian bahagia, ada kebahagiaan tersendiri juga di saya. Iya. Gitu, jadi karena ini dulu juga alhamdulillah rezekinya dari dulu saya ikut di kegiatan sosial Iya, gitu ya. Kemudian rumah ini saya kepengen juga abdikan untuk ke masyarakat kembali untuk kegiatan sosial. Jadi emang awalnya memang murni Kakak yang punya ya, nggak ada kerjasama dengan siapa-siapa ini. Enggak, tadinya awalnya memang pribadi. Oh, masih nawan yang pribadi Tapi ya? kemudian kan ada yang kita perlu pengembangan nih. Iya. Pengembangan otomatis kan kita harus kerjasama. Iya. Biasanya kita bangun kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk misalkan kayak sekarang nih dengan pegadaian, perpustakaan dengan perpustakaan kota. Ini lagi ngapain nih? Lagi penimbangan. Kita Penimbangan bisa lihat terus? untuk ke depan. Nanti penimbangan ini untuk Dibawa kemana ininya? kan kita ada kerjasama dengan, ini kerjasama dengan pegadaian. Yang program 1 bulan Juli, World bulan Juli. Oh, jadi bahan limbahnya itu langsung dioper ke pegadaian? Dalam promo bulan Juli ini iya. Oh. Jadi selama gitu. bulan Juli ini itu lakukan penimbangan nanti untuk nasabah khusus tabungan sampah emas ya. Untuk tabungan emas mereka nanti nabung ada rupiah yang lebih tinggi. Nanti kalau misalkan mereka diadu ternyata secara tonasenya lebih tinggi, mereka dapat reward juara 1, 2, 3. Ada hadiah lagi yang mereka dapat gitu. Tanpa diolah dulu ya, jadi Enggak. langsung limbah Bulat, dikasih ke pegadaian. bulat. Oh, oke. Penuh. Mentah, dia bahan mentah. Ya kayak seperti ini, ini kan kayaknya ada beberapa kendaraan untuk menampung limbah ya. Nah itu Jadi- bagaimana Kakak bisa dapat fasilitas begitu? Gimana tuh Pak? Kak? Kalau kita mau jalan kan tentu kita butuh operasional. Iya. Sementara kita nggak ada. Jadi kita harus tadi menyampaikan apa program kita dan kita memang jalan. Kemudian kan ini ada simbiosis mutualisme juga lah ya. Kan pemerintah juga bertanggung jawab. Jadi kita ngajuin proposal dapat untuk pengangkutan. Kemudian kita ngajuin lagi dapat lagi 2 armada untuk pengangkutan Dari pemerintah ya? dari pemerintah. Oke. Jadi ada beberapa juga yang kita punya mesin sebenarnya, mesin untuk caca plastik sama mesin caca organik itu dari Pertamina. Kita kerjasama dengan Pertamina. Iya. Jadi ada alat-alat yang kita butuhkan, mereka kasih support untuk gimana ini bisa operasionalnya jalan. Karena bagi mereka juga, mereka punya kepentingan juga ya, kegiatan-kegiatan positif menjaga lingkungan ini juga terus jalan. Jalan. Ya? Karena yang penting tadi komprehensifnya lah yang kita carikan, ini satu paket sebenarnya. Oke. Kegiatan lingkungannya juga berjalan, terhadap bagaimana mereka peduli tentang sampahnya ya. Kemudian secara ekonomi juga mereka dapat, secara pengetahuan juga mereka dapat. Terus secara yang penting itu berrelasi dengan masyarakat sekitar itu mereka juga tetap jadi aktif. Ini kan juga media kan di kami. Oke. Sehingga kebersamaan kita, kegotong royongan kita ini kita tetap jalan. Oke. Dan di sini juga keunggulan kita kalau misalkan orang gabung di bank sampah ya. Kalau misalkan tadi keluar mereka oke sekedar jual gitu aja kemudian lepas. Kalau di bank sampah kita mereka ikut banyak program. Misalnya program sembako mereka nanti mungkin bisa dapat tahunan. Ada promo-promo apa kita bisa kasih ke mereka. Ada kegiatan apa pasti mereka kita undang. Jadi jalan, semua jalan dan kita dari aspek keuntungan sekian persen yang di bank sampah kita ada untuk kegiatan sosial, jadi ada aspek beramalnya juga. Oh iya betul. Nah, ya, Jumat Berkah itu gimana tuh? Nah, Jumat itu. Berkah jalan terus, alhamdulillah. Tapi Jumat Berkah ini juga alhamdulillah bantuan dari beberapa donasi ya, teman-teman juga jadi donatur di kita. Teknisnya Dan itu sebagian gimana? Tiap hari Jumat mengumpul. setiap hari Jumat. Jadi setiap hari Jumat beberapa donasi ada membantu kita, tapi kita juga ada safety dari yang bank sampah kita kan. Membagikan makanan. Membagikan makanan ke yatim Biasanya piatu. per Jumat Setiap Jumat. berapa paket? Berapa pack? Tergantung. Jadi dia ada misalkan target kita ada berapa. Misalkan kayak ke masjid ada
target masjid besar misalkan ada berapa 250, otomatis kita capai gimana 250 paket. Makan. Kalau misalkan kayak di makan kotak, komplit. ya nasi kotak. lengkap. Ada lauknya lebih banyak sih kita daging ya. Kemudian sayur, ada biasa orang kita kan udah Asia tuh sambal mesti ya. Iya. Sambal, kerupuk, buah. 250 paket. Minuman iya. Sehari Jumat itu. Hari Jumat. Tapi kalau misalkan nggak ada beberapa yang memang targetnya dikit tuh paling 100 kotak. Nah, kita pakai dari kotak mana nasi. itu ininya? Sumbernya, pendanaannya? Tadi ada beberapa teman-teman yang donatur yang memang berbagi, masyarakat yang ingin berbagi dari masyarakat sekitar. Kemudian ada jadi tadi sekian persen dari keuntungan bank sampah kita yang kita memang donasikan untuk berbagi. Jadi di Omah Sinau ini orang nyetor sampah dapat keuntungan, berbagi juga lagi ya. Iya, sekian persennya mereka sudah ikut berbagi untuk ke masyarakat. Dapat wawasan juga tadi ada diskusi masalah kesehatan, reproduksi segala macam ya. Pokoknya kalau misalnya mereka mau diskusi apa nih mereka pengen tahu tentang apa, yuk kita cari. Kayak kemarin kita misalkan ada ini kayaknya limbah dari jelantah. Minyak jelantah banyak kan, kalau terbuang ke alam kan itu sangat merusak. Iya. Jadi kita ada pelatihan pembuatan sabun. Dari minyak jelantah? Jadi minyak jelantah. Jadi kita ada pelatihan kita undang ibu-ibunya, bikin minyak jelantah. Bikin itu dari sabun dari minyak jelantah. Berdiri kita duduk sekarang. Lebih nyantai kan? Iya. Kak, jadi tadi apa aja kegiatan kita ini memang kediaman kakak ya, kediaman sendiri ya, yang dijadikan juga mungkin udah jadi fasilitas publik sekarang ya. Udah jadi pokoknya milik masyarakat kayaknya. Jadi apa ada bank sampah, ada perpustakaan apa lagi di sini? Ada untuk tempat edukasi masyarakat. Jadi di sini untuk bikin berbagai macam kegiatan ya. Ada yang untuk edukasi, pelatihan macam-macam. Ada yang kemudian anak-anak juga ada belajar tentang bahasa Inggris. Belajar untuk bahasa Jepang tadi juga katanya. Iya. Kemudian ada latihan untuk daerah Jambi ya, tarian daerah Jambi. Terus yang ibu-ibu juga aktif untuk kegiatan senam. Oh, senam juga. Ada senam di pantas ya, badannya agak ini ya, agak lumayan. Iya. Ini akibat rajin senam ya. Tapi memang sama COVID ya, sama COVID kita kemarin sempat kendala kumpul ya. Iya. Kita memang stop untuk COVID. Kemarin kita batasi kegiatan. Kak, sistem kita keanggotaan berarti ya. Jadi kalau anggota tetapnya di keanggotaan itu kalau bank sampah. Bank sampah. Tapi kalau untuk melakukan kegiatan di sini siapapun bisa terlibat. Kalau untuk bank sampah ada berapa banyak sudah? Kalau bank sampah kita nasabahnya hampir di 200-an. 200-an nasabah. Di Kelurahan Tanjung Sari aja? Tanjung Sari ya? Oke. Tapi kalau untuk kemungkinan kan orang di luar kelurahan juga bisa gabung kan? Bisa aja karena kan? itu beberapa juga ada yang di luar kelurahan. Kelurahan Tanjung Sari, tapi memang nggak banyak ya. Dan sebagian selain dengan tabungan rupiah, mereka juga ada tabungan emas. Emas. Jadi ada berapa anggota nih sudah? Kalau tabungan emas baru 40-an. 40-an. Tapi kemarin juga sudah ada beberapa yang komunikasi untuk mereka juga untuk bisa nabung. Karena ini kan investasi ya. Tabung emas untuk ya. mereka investasi. Kita tidak bicara tentang instansinya, tapi kita bicara gimana kemudian memberi manfaat untuk mereka bisa. Jadi masyarakat menyetor sampahnya. Kemudian mereka bisa nabung emas. Oke, luar biasa. Jadi bentuk tabungan mereka jangka panjang lah. Ke pribadi sedikit. Ini kan berarti kan dari Senin sampai Minggu mungkin full kegiatan di Omah Sinau nih ya. Ini kakak sebagai ibu rumah tangga punya anak-anak, gimana tuh cara bagi waktunya? Pokoknya barengan. Kadang kita aja, sambil kegiatan tiba-tiba anak juga pengen. Karena kan sebenarnya kita melakukan kegiatan di rumah ini salah satu motivasinya juga karena ingin menjaga anak di rumah. Oh, jadi memang kegiatannya di rumah jadi ya sambil jaga anak. Kegiatan kita bersosial di masyarakat juga jalan. Karena pusat kegiatannya di rumah sendiri, di mana-mana. Dan rumah kita ini hampir, kalau ibu-ibu bilang ya, anak-anak di sini pokoknya udah paling riuh itu kayaknya rumah ini. Omah Sinau ini ya.
Oke. Sangat. Kak, banyak orang mungkin punya niat baik, ingin berbagi, cuman kadang memulai takut, malu, karena pasti kan awal mulai itu pasti ada penolakan, diejek gitu karena apa nih tips kakak lah untuk orang yang pingin berbagi seperti kakak apa? Ya pastikan niatan awalnya dulu ya. Iya. Kalau misalkan kita niatnya ingin berbuat baik, ya kita nggak perlu misalkan takut khawatir orang bilang kita yang macam-macam. Karena pokoknya kita berpikir positif thinking aja. Iya, iya. Selagi kita memang ingin berbuat sesuatu yang baik, insya Allah sebenarnya hasilnya nanti akan baik. Kalau misalkan ada orang yang suka tidak suka itu hal biasa. Biasa ya. Jadi yang penting kita nggak usah pikirkan yang negatif karena itu kan akan memberi aura Energi negatif buat juga, kita. oke. Jadi ya Bismillah aja, kita belajar ikhlas. Iya, iya. Pokoknya apa yang kita lakukan, insya Allah lillahi ta'ala gitu aja. Dan semua termasuk yang tadinya saya nggak tahu ya, mungkin ibu-ibu ada dengar kalau saya selama ini mungkin belum pernah dengar ya yang hal negatif, Negatif, yang ya, iya. terkait kita selama melakukan kegiatan. Ya. Kalau ada orang suka nggak suka, paling kan mereka nggak terlibat. Gitu Iya, aja. iya, Kalaupun iya, yang nggak terlibat belum tentu nggak suka juga. Bisa jadi mungkin memang passionnya mereka bukan di sini. Tapi sejauh ini kayaknya masyarakat tetap beraktivitas biasa dan kita yang pasti aktivitas sosialnya itu yang kita memang jaga. Sehingga di sini alhamdulillah kegotong royongan juga tinggi, kekeluargaan juga tinggi. Kalau misalkan ada apa-apa kayaknya di sini paling cepat untuk saling bantu membantunya itu kita nggak usah khawatir. Iya, iya, iya. Jadi itu intinya apa ya? Pokoknya ya easy going aja lah. Iya, iya. Pokoknya kalau ada niat baik, Mudah-mudahan. jadi dimulai aja ya, jangan Kita nggak akan tahu itu hasilnya baik atau nggak baik kalau kita nggak nggak mulai. Oke. Bisa nggak bisanya kan jika kita nggak akan tahu ya. Iya, baru dimulai ya. Kalau ada penolakan ya biasa ya, ada suka nggak suka biasa ya. Biasa, Iya. sejauh itu tidak mengganggu dan tidak merugikan, saya pikir sejauh ini saya tidak pernah menyikapi. Dan rasanya juga belum pernah dengar ya. Oke. Oke Kak, makasih ibu-ibu, makasih, semangat terus. Semoga Om Masinaunya semakin maju, semakin lancar, semakin bermanfaat untuk orang banyak. Amin. Kak Suminya dan semua anggota yang berpartisipasi di Masinau semakin sukses, semakin bahagia, semakin lancar rezekinya. Amin. Oke, Sobat Jam Berita, terima kasih. Sampai jumpa di Jam Berita Ngobrol selanjutnya. Assalamualaikum.